wabarakatuh. Halo teman-teman, mari belajar mengenai demokrasi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Shirley Amelia Rahmawati dan saya Saksiatul Komaria sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih periode 2023-2024. Apakah pemilihan ketua OSIS atau pemilos itu? Mengutip buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Wahono dan Abdul Atsar 2019-87. Pemilihan ketua OSIS adalah salah satu implementasi pendidikan politik yang perlu dilakukan oleh siswa. Hal ini berguna untuk mempersiapkan diri sebelum memanfaatkan haknya sebagai warga negara dalam pemilihan umum. Kapan pemilihan ketua OSIS atau pemilos dilakukan? Pemilihan ketua OSIS periode 2023-2024 dilaksanakan pada hari Kamis 2 November 2023. Berapa kali dalam setahun pemilihan ketua OSIS atau pemilos dilakukan? Pemilihan ketua OSIS dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Siapa yang memilih bakal calon ketua OSIS? Seluruh warga yang ada di SMP Negeri 1 Panti dapat berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Bagaimana teknik pemilihan bakal calon ketua OSIS? 1. Panitia menyebarkan informasi terkait syarat siswa yang ingin menjadi ketua OSIS. 2. Siswa yang berminat mendaftarkan diri ke panitia. 3. Panitia menyeleksi dan menetapkan calon ketua OSIS. Bagaimana penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilihan ketua OSIS? 1. Tentukan tujuan dan sasaran. 2. Tentukan jadwal kegiatan. 3. Lakukan anggaran. Yang keempat, persiapkan kampanye dan materi pemilihan. Yang kelima, tentukan mekanisme pemilihan. Yang keenam, lakukan sosialisasi. Yang ketujuh, siapkan daftar pemilih. Yang kedelapan, lakukan pemungutan suara. Dan yang terakhir, hitung suara dan umumkan hasil. Bagaimana sosialisasi tentang akan adanya pemilihan ketua OSIS? Siswa diharap berkumpul di lapangan, lalu pembina mengumumkan nama calon ketua OSIS dan mengumumkan sosialisasi pemilos. Lalu, calon ketua OSIS dipanggil ke depan dan menyampaikan visi misi dan menerima serta menjawab semua pertanyaan dari siswa-siswi serta guru yang bertanya. Bagaimana pembentukan PPO atau Panitia Pemilihan OSIS? Pembentukan PPO dibentuk oleh kepala sekolah dengan masa kerja sejak pendaftaran sekolah sampai pelantikan ketua OSIS terpilih. Jumlah panitia PPO berjumlah 3-5 orang dengan memperhatikan kota 30% keterwakilan perempuan. Bagaimana pembentukan KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara? Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS berasal dari peserta didik di sekolah yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Anggota KPPS diangkat oleh PPO sebelum hari pemungutan suara. Bagaimana pembentukan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih? Ada panitia yang bertugas bersama kesiswaan dan operator sekolah yang mengecek data terbaru siswa dan guru untuk memantau ada yang mutasi atau tidaknya. Bagaimana pendaftaran dan penyerahan persyaratan? Pendaftaran dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Bagaimana dengan verifikasi daftar dukungan? Verifikasi daftar dukungan dilakukan oleh panitia dengan cara mendata pihak atau kelas-kelas tertentu yang mendukung pasangan calon. Jika terdapat kandidat yang banyak mendapat dukungan, maka kandidat tersebut yang dapat dipilih sebagai ketua OSIS. Bagaimana verifikasi persyaratan administrasi terkait visi misi dan profil calon? Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS membuat lalu mengajukan profil, visi misi, serta program kerja kepada pembina OSIS untuk dikoreksi sebelum disosialisasikan. Bagaimana penetapan calon ketua OSIS? Penetapan calon ketua OSIS dipilih berdasarkan ketetapan syarat yang telah ditetapkan. Bagaimana pembuatan media kampanye? Pembuatan media kampanye dibuat oleh masing-masing kandidat dengan berupa poster dengan desain grafis yang menarik. Bagaimana penurunan media kampanye? Media kampanye diturunkan beberapa hari sebelum pemungutan suara, yaitu pada masa tenang. Media kampanye berupa poster akan ditempel pada mading sekolah, dan poster digital akan dipromosikan melalui akun media sosial sekolah.
Bagaimana KPPS dan PPO menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS? KPPS dan PPO akan berkoordinasi dengan pihak kesiswaan. Setelah itu, KPPS dan PPO akan menyiapkan tempat pemungutan suara sesuai dengan hasil koordinasi yang telah disepakati. Bagaimana pemungutan suara dilakukan? Pemungutan suara dilakukan di TPS yang telah disediakan. Seluruh warga sekolah akan bergantian menuju TPS. Di TPS akan ada beberapa panitia, yaitu memverifikasi data pemilih, memberikan kertas suara, mengarahkan pemilih ke bilik suara, menjaga kotak suara, dan menjaga tinta di pintu keluar. Sistem pemilihannya adalah pemilih mencoblos gambar kandidat yang dipilih. Kertas suara dikatakan sah apabila pencoblosannya sesuai dengan ketentuan. Bagaimana penghitungan suara diselenggarakan? Apakah dihitung secara terbuka? Penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Masing-masing perwakilan kelas akan menjadi saksi perhitungan suara di TPS. Pernahkah dilakukan pemungutan ulang ataupun pemungutan tambahan jika ada kejadian khusus? Bisa diceritakan? Tidak pernah. Bagaimana penetapan ketua OSIS? Ketua OSIS ditetapkan melalui hasil penghitungan suara. Kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan menjadi ketua OSIS. Bagaimana pembentukan pengurus OSIS? Sebelum pembentukan pengurus OSIS, akan dibuka pendaftaran dan dilakukan seleksi calon pengurus OSIS. Calon pengurus OSIS akan mengisi formulir dan mengikuti tes tulis dan tes wawancara. Pengurus OSIS dibentuk oleh pembina OSIS dan panitia berdasarkan hasil tes dan kemampuan calon pengurus. Bagaimana peresmian dan pengucapan sumpah dan janji? Peresmian dan pengucapan sumpah dan janji dilaksanakan saat pelantikan. Pada saat pelantikan, pengurus OSIS yang baru akan mengucapkan sumpah OSIS. Kemudian dilantik oleh kepala sekolah dan kesiswaan. Setelah itu, ketua OSIS akan menandatangani surat serah terima jabatan. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan dapat dilanjutkan? Koordinasi yang baik, kompak menyelesaikan masalah, dan ikut serta mengaktifkan sosial media sekolah. Apa yang perlu dilakukan lebih baik lagi? Komitmen anggota untuk menaati peraturan OSIS. Contohnya seperti tidak berpacaran dan memberi contoh yang baik. Apakah pemilihan ketua OSIS di sekolah telah sesuai dengan prosedur yang demokratis? Iya, karena pemilu di sekolah tetap menerapkan asas pemilu yang lebih jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa saja kendala yang dihadapi? Adanya beberapa anggota OSIS yang melanggar aturan. Apa motivasi kakak menjadi ketua atau pengurus OSIS? Motivasi saya menjadi ketua OSIS adalah, yang pertama, saya ingin memajukan sekolah. Yang kedua, saya ingin mengasah kepemimpinan saya setelah menjadi ketua OSIS. 3. Meningkatkan pengalaman organisasi. 4. Memperluas relasi pertemanan. 5. Mengasah public speaking. Menurut kakak, apa masalah yang perlu diprioritaskan atau ditanggapi dan sebagainya tentang demokrasi di sekolah? Kesetaraan gender. Setiap siswa berhak mencalonkan diri sebagai calon pengurus OSIS, asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan serta mengikuti alur dari awal sampai akhir. Menurut kakak, adakah kabar angin, desas-desus tentang kurangnya demokrasi di sekolah? Jika ada, dapatkah diceritakan? Untuk saat ini tidak ada. Nah, itu dia metode demokrasi mengenai pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 1 Pati. Jangan lupa daftar ya. Semoga menjadi ketua OSIS yang baik dan menciptakan anggota yang kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.